Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sistem aplikasi yang berguna untuk sistem pendukung keputusan. Dalam hal ini pada kasusnya yaitu pemilihan lowongan kerja yang layak bagi mahasiswa. Nah, di sini di bagian halaman pertama, ketika pertama kali kita mengakses SPK ini, maka akan langsung diarahkan ke halaman login, yang mana ini login untuk mahasiswa. Nah, jika kita belum memiliki akun untuk loginnya, kita bisa daftar di sini, daftar sekarang. Ini diperuntukkan untuk mahasiswa. Username seandainya MHS, passwordnya 1, dan kemudian nama lengkap Joni. Nah, kemudian klik daftar. Nah, setelah itu maka kita akan bisa login dengan MHS dan passwordnya 1. Nah, di sini klik login. Nah, untuk ketika si Joni sudah login, maka di sini langsung alternatifnya sebagai Joni. Nah, kemudian Joni harus mengisi setiap kriteria yang ada di sini, yaitu kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3. Nah, kriteria ini didapat dari setiap lowongan kerja yang ada dalam sistem ini. Nah, di sini lowongan kerja yang sudah dimasukkan yaitu ada programmer, sistem analisis. Nah, jadi setiap pekerjaan memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk bisa bekerja pada bidang itu. Nah, berarti Joni harus mengisi setiap kriteria ini dengan nilai yang sudah disesuaikan. Nah, biasanya kriteria 1 ini di sini maksudnya nilai dari mata kuliah A, mata kuliah B. Cuman saya asumsikan di sini adalah kriteria 1. Berarti kalau seandainya nama mata kuliah, maka berarti mata kuliah pemrograman untuk bidang programmer, mata kuliah sistem basis data untuk pekerjaan sistem analisis. Nah, nanti bisa diinputkan di halaman admin untuk setiap kriteria, yang mana nanti kriterianya bisa kita isikan dengan nama mata kuliah. Nah, di sini kita isi nilai kriteria, yaitu nilai dari mata kuliah Joni tadi berdasarkan kriteria yang di atas. Nah, seandainya kita isi nilainya untuk kriteria 1 programmer, dia memiliki nilai 80, kemudian disimpan. Kemudian untuk sistem analisis kriteria 2 nilai Joni 70. Kemudian kriteria 3 sistem analisis Joni mendapatkan nilai 80. Kemudian 4 Nah, jika sudah mengisi semua kriteria-kriteria tadi, nah kita bisa langsung melihat hasilnya. Lihat hasil. Nah, oke, di sini kita lihat programmer. Nah, di programmer ternyata Joni masih kalah, masuk di peringkat ketiga karena masih belum begitu cocok. Kemudian kalau di bidang sistem analisis, nah Joni pun juga peringkat ke-3 di administrator jaringan dan juga peringkat ke-3. Nah, berarti bisa disesuaikan setiap nilai masing-masing mana yang paling cocok, pekerjaan yang layak untuk Joni ini sendiri.
Nah, kalau datanya kalau alternatif di sini mahasiswa yang sudah memasukkan nilainya untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok berdasarkan nilai-nilai tiap mata kuliah. Nah, oke, kemudian untuk bagian adminnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke halaman admin lagi. Kita masuk username sebagai admin. Nah, di admin, administrator itu menginputkan data-data berupa pertama nilai. Nah, nilai di sini adalah kriteria nilai yang itu sangat baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Nah, biasanya nilainya hanya seperti ini saja. Kemudian kriteria ini bisa diinputkan yang seperti tadi, yaitu bidang pekerjaan programmer itu kriteria. Kalau di sini berarti nama mata kuliahnya. Untuk menjadi programmer itu harus mata kuliah apa yang paling diutamakan. Nah, untuk menginputkan kategori pekerjaan seperti programmer sistem analisis itu diinputkan di bagian kategori pekerjaan di sini. Namun berdasarkan lowongan pekerjaan yang masuk dari perusahaan, nanti diterima oleh administrator, diinputkan ke kategori pekerjaan. Setelah itu baru diisikan setiap bobot dan kriterianya. Nah, kriteria di sini anggaplah kita asumsikan seandainya untuk bagian, saya buat kriterianya kalkulus, gitu kan, mata kuliah kalkulus. Nah, itu untuk sistem administrator itu dia cost atau benefit begitu diutamakan atau tidak begitu diutamakan. Nah, kemudian klik simpan untuk menyimpannya. Nah, nanti ditambahkanlah, kita bisa lihat. Nah, di sini kalkulus cost administrator jaringan. Nah, nanti bisa diinputkan lagi sampai semua tiap bidang pekerjaan programmer analisis itu semuanya memiliki kriteria yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah mengisi kriteria, kita mengisi bobot. Nah, bobot di sini adalah bobot setiap bidang. Kriteria 1 programmer. Nah, di sini kita isi sesuai bobotnya masing-masing, apakah 4, 3, 5. Nah, kemudian kalau sudah, bobot di sini harus diisi semua agar bisa mendapatkan hasilnya. Nah, oke, kalau sudah, kita masuk lagi di bagian halaman perusahaan. Nah, untuk perusahaan, di sini perusahaan. Nah, perusahaan bisa menginputkan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, seandainya saya sebagai perusahaan saya PT Abadi Jaya. Kemudian alamat Jambi, deskripsi perusahaan bergerak di bidang konstruksi seandainya. Kemudian pekerjaan yang ditawarkan yaitu manajer akuntan begitu. Nah, kemudian melampirkan file spesifikasi pekerjaan, yaitu file di sini maksudnya adalah untuk pekerjaan manajer akuntan itu nilai-nilai yang harus dicapai oleh mahasiswa, yaitu ada beberapa nilai yang mana nanti akan dibuat oleh perusahaan tadi, diupload dalam bentuk Excel atau Word. Nah, di sini saya upload seandainya datanya ada. Nah, saya upload spesifikasi pekerjaannya, kemudian kirim. Nah, data berhasil disimpan. Nah, perusahaan hanya cukup menambahkan pekerjaan yang ditawarkan dengan lampiran. Nah, setelah itu nanti akan dicek oleh admin. Kita login lagi sebagai admin.
kita login lagi sebagai admin. Nah, kita cek lowongan pekerjaan. Nah, di sini ada masuk, statusnya menunggu. Nah, kalau sudah diterima itu bakalan kita nah, di sini jika kita ingin melihat bisa download filenya. Kemudian bidang pekerjaan yang ditawarkan yaitu manajer akuntan. Nah, jika disetujui oleh admin, tinggal klik menunggu, klik tunggu, menunggu. Nah, maka statusnya menjadi diterima. Nah, kemudian baru diinputkan di sini bidang pekerjaannya, tinggal diinputkan yaitu manajer akuntan. Simpan. Oke, nah di sini sudah selesai. Oke, jika sudah, berarti kita tinggal mengisi kriteria untuk manajer akuntan dan bobotnya. Oke, kalau cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.